Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Nasrullah dengan NIM 2206031 dari kelas Informatika A. Di sini saya ingin menjawab soal yang telah disediakan oleh dosen mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu Ibu Fitri Nuraini. Soalnya, carilah materi-materi dari berbagai sumber mengenai bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Pilih bahasa pemrograman favorit Anda. Jawab. Saya memilih bahasa pemrograman C++ dikarenakan bahasa tersebut sering kali saya pakai dan bahasa pemrograman C++ lebih fleksibel dalam beberapa mata kuliah. Sehingga saya memilih bahasa pemrograman C++ ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++ melibatkan penggunaan compiler yang merupakan program khusus untuk mengubah kode sumber dalam bahasa C++ menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dapat dijelaskan secara rinci. Tahapan yang pertama yaitu penulisan kode sumber. Proses dimulai dengan penulisan kode sumber dalam bahasa C++. Kode sumber ini biasanya disimpan dalam file dengan ekstensi .cpp atau .cc. Tahapan yang kedua yaitu pra-pemrosesan atau pre-processing. Tahapan pertama dalam proses kompilasi adalah pra-pemrosesan. Praprosesor C++ mengambil tindakan pada kode sumber sebelum kompilasi sebenarnya dimulai. Praprosesor menggabungkan file-file header seperti IOStream atau header custom yang telah dibuat ke dalam kode sumber yang menggunakan perintah #include. Praprosesor juga menangani makro preprosesor dan mengganti semua kemunculan makro dengan kode yang sesuai. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kompilasi atau compilation. Setelah praprocessing, compiler C++ seperti GCC di Linux atau Microsoft, Visual C++ compiler di Windows mengambil kode sumber yang telah diubah oleh praprosesor dan menghasilkan kode objek. Kode objek ini ditulis dalam bentuk file dengan ekstensi .o di Linux atau Unix atau .obj di Windows. Ini adalah kode mesin yang masih tidak lengkap dan tidak dapat dieksekusi secara mandiri. Kode objek ini berisi instruksi-instruksi mesin yang sudah dikompilasi tetapi masih memerlukan bagian-bagian lain dari program untuk bekerja. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengaitan atau linking. Langkah terakhir dalam proses kompilasi adalah pengaitan atau linking. Pada tahap ini, semua file kode objek yang telah dihasilkan termasuk file-file yang berasal dari pustaka standar C++ dan pustaka eksternal jika ada, digabungkan menjadi satu file biner yang dapat dieksekusi. Proses ini dilakukan oleh linker yang menggabungkan semua fungsi dan dari variabel yang dibutuhkan oleh program dalam satu file eksekusi. Hasilnya adalah file eksekusi yang bisa Anda jalankan untuk menjalankan program C++ Anda. Tahapan yang kelima yaitu eksekusi atau execution. Setelah proses kompilasi selesai dan Anda memiliki file eksekusi, Anda dapat menjalankan program dengan mengeksekusi file tersebut. Sistem operasi akan memuat program ke dalam memori dan menjalankannya. Kemudian, selain tahapan-tahapan tersebut, proses kompilasi pada bahasa C++ juga dapat melibatkan optimasi kode oleh komputer untuk meningkatkan kinerja program. Proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++ ini memungkinkan untuk mengubah kode sumber manusiawi menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Kemudian penjelasan tambahan. Proses kompilasi belumlah cukup untuk menghasilkan program yang executable. Selain proses kompilasi, masih diperlukan proses yang dinamakan proses linking, yaitu proses pengaitan antar objek yang telah terbuat dengan file-file pustaka library yang diperlukan untuk
kemudian menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau executable. Proses yang demikian ini dilakukan oleh linker. Penjelasannya, kode file program.cpp dan kode file header.h dikompilasi oleh compiler. Proses kompilasi akan menghasilkan file objek dengan ekstensi .obj atau .o yang merupakan bahasa mesin. Selanjutnya, file objek yang terbentuk dari file objek lain serta file pustaka atau library, file ekstensi .lib yang berisi fungsi untuk mengerjakan tugas tertentu akan saling dikaitkan linking. Dan proses ini akan menghasilkan sebuah program yang executable dengan ekstensi .exe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.